Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan materi hikmah Ramadan yang berkaitan dengan orang-orang yang merugi pada bulan puasa Ramadan. Disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwasanya seorang mukmin yang bergembira ria ketika menyambut datangnya bulan Ramadan akan diharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Jikalau demikian, jika situasinya berkebalikan, jika kita tidak bersuka cita, jika kita tidak beriang gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka yang akan kita dapatkan juga adalah kebalikan daripada istimewanya tadi. Ya, jika kita bergembira maka diharamkan akan siksa api neraka. Berarti jika sebaliknya, jika kita tidak bersuka cita atau bahkan kita justru bersedih karena mungkin mikirnya akan kecapean, menahan lapar, haus dan dahaga, tidak bisa nongkrong, tidak bisa ngopi dan lain-lain, maka niscaya pada saat itu kita termasuk hamba Allah yang sangat merugi. Sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini akan saya paparkan sedikit tentang kelompok orang-orang yang merugi ya pada saat bulan Ramadan. Selain daripada orang yang tadi yang menyambut bulan Ramadan dengan tidak bersuka cita, tidak beriang gembira, ada beberapa orang yang setelah memasuki bulan Ramadan, mereka itu sebenarnya berpuasa. Ya, mereka berpuasa tetapi mereka tidak bisa membatasi diri, tidak bisa menahan amarah, tidak bisa menahan hawa nafsu. Puasa tapi melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa tersebut. Ya, maka orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, banyak sekali umatku yang berpuasa di bulan Ramadan, melainkan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar saja. Itu diakibatkan oleh karena golongan-golongan yang tadi tidak mampu mengekang hawa nafsunya, tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menundukkan pandangannya terhadap hal-hal yang berbau maksiat, tidak mampu menahan perilaku atau tindak tanduknya untuk pandangan masyarakat umum. Beliau keluar rumah mengumbar aurat, beliau mengupload status yang tidak bermanfaat, bahkan membuka aib seseorang di media sosial. Tentu hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang akan mengurangi, bahkan membatalkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Adapun jenis yang kedua orang yang merugi di bulan puasa Ramadan itu adalah jika tadi berpuasa kemudian tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Jenis yang kedua adalah mereka ini berpuasa tapi tidak menunaikan ibadah-ibadah tertentu di bulan puasa yang sangat diistimewakan atau dilipat gandakan pahalanya. Kita tahu bahwasanya bulan puasa itu adalah bulan yang sangat mulia, ya, di mana pintu rahmat terbuka selebar-lebarnya, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala juga terbuka selebar-lebarnya, dan juga pintu-pintu surga terbuka selebar-lebarnya untuk umatnya yang bertakwa. Ya. Ada yang berpuasa tapi tidak mengaji Al-Quran, ya, tidak membaca ayat Al-Quran di bulan puasa, atau mungkin membaca ayat Al-Quran tapi sangat sedikit sekali. Padahal kita tahu keistimewaan puasa itu, di mana setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa itu akan dilipat gandakan pahalanya, ya, seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, bahwasanya jika kita membaca satu huruf saja ayat Al-Quran, maka itu akan diganjar dengan 10 kebaikan.
Ya, dan setiap kebaikan itu akan diganjar dengan 10 pahala. Masya Allah. Jika demikian kita membaca surat Al-Fatihah saja, ya, yang mungkin kalau kita hitung hurufnya, yang mungkin puluhan huruf ya, dan kita hitung saja, satu huruf dikali dengan 10 kebaikan, dikali lagi dengan 10 pahala. Masya Allah. Ya, jika kita membaca alif lam mim saja, itu yang terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan juga mim, berarti 3 huruf dikali 10 kebaikan, dan masing-masing dikali lagi dengan 10 pahala. Masya Allah, kita akan mendapatkan 300 pahala dari ketiga huruf itu saja. Bagaimana kalau kita bisa membaca satu ayat, kita membaca satu halaman, kita membaca satu juz, maka akan sangat luar biasa sekali pahala yang akan kita dapatkan. Sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenis orang ketiga yang merugi di bulan puasa adalah orang yang berpuasa tapi pada malam hari menghabiskan malam dengan sia-sia saja. Mereka itu tidak ke masjid. Mereka mungkin keluar rumah tapi bukan ke masjid, tapi untuk nongkrong di tempat-tempat yang tidak jelas. Ya, sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya jika kita punya kebiasaan seperti ini, mari kita ganti. Kita keluar rumah, ayolah kita ke masjid, kita taraweh. Ya, tidak lama untuk menyelesaikan taraweh itu, ya kurang lebihnya sekitar setengah jam sampai 40 menit, insya Allah bisa selesai. Dan kalau kita bisa menyelesaikan sholat taraweh sampai juga menyelesaikan sholat witirnya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala sama dengan kita beribadah semalaman suntuk. Ya, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga. Mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan yang tersisa mulai dari hari ini kita bisa konsisten melangkahkan kaki ke masjid. Bahkan kalau kita lihat contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, ya, Nabi Muhammad SAW lebih banyak menghabiskan waktu malam hari itu dengan beriktikaf di masjid. Ya, beda kalau kita lihat budaya orang-orang di sekitar kita, malam pertama, malam ketiga, atau bahkan sampai minggu pertama bulan puasa itu masjid masih sangat penuh. Ya, tapi menjelang ya 10 malam terakhir bulan puasa itu masjid semakin sepi. Ya, mari kita pastikan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpilih dengan memilih untuk beriktikaf di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Sahabat Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang terakhir yang merugi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang berpuasa tetapi mereka itu tidak memelihara sholatnya. Seperti kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Sholat itu adalah tiang agama. Bahkan sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jika baik sholat suatu hamba itu, maka baiklah ibadahnya yang lain. Ya, kita bisa membuat tolak ukurnya dari sholat ini saja. Jika di satu ibadah kita masih kurang, berarti perkara sholat kita mungkin masih kurang. Ya, jika kita sudah mulai rutin mau mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, bersedekah, sholat-sholat sunnah, ya, mengaji, mengikuti majelis-majelis taklim, barangkali mungkin sholat kita sudah membaik. Ya, di samping itu, sahabat Alfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita kembali harus mengingat keistimewaan daripada bulan Ramadan ini. Ya, salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu kita bisa mendapati satu malam Lailatul Qadar. Yang diriwayatkan dalam hadis bahwasanya keberadaan malam Lailatul Qadar itu ya kerap berada di 10 malam terakhir dan besar kemungkinannya ada di malam-malam ganjil. Ya. Jadi jika kita memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, ya insya Allah kita semua berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu. Sebab dengan mendapati malam Lailatul Qadar, kemudian kita beramal ibadah di malam tersebut, maka pahalanya sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan.
yang kalau kita hitung, kita konversi 1000 bulan itu kurang lebihnya sama dengan 83 tahun. Ya termasuk usia rata-rata manusia zaman sekarang ya. Ya kalau saya punya pikiran pribadi seperti ini, berarti seandainya saya mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, kemudian saya membaca Al-Quran di sana, ya, saya melakukan sholat di sana, saya melakukan sholat sunat di sana, berarti pahalanya sama dengan pahala saya beribadah seumur hidup. Begitu pemikiran saya. Maka dengan demikian saya tidak punya alasan lain untuk tidak berusaha mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini. Jadi sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelihara ibadah kita, terkhusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan malah termasuk orang-orang yang merugi. Demikianlah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat hikmahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ditabuh beduk menjelang Idul Fitri dan kita dipastikan menjadi orang yang menggapai kemenangan di sana. Segala yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah berasal dari diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqama mahmudanil lazi wa'attah innaka latuh diful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan orang yang terpuji, seperti yang Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Amin.